Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zinja Aulia Nafsyah dari jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjabarkan atau menjelaskan tentang salah satu manfaat SIA, yaitu sistem informasi akuntansi. Lebih spesifiknya itu kita pada kesempatan kali ini akan membahas 3 sikel. Yang pertama ada revenue, expenditure, dan finansial. Dan di finansial ini saya lebih menspesifikkan yaitu pada bagian penggajian atau pembagian gaji karyawan. Langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini dia teman-teman. Pada hari ini saya menjelaskan konsep SIA dengan usaha saya, yaitu usaha sepatu. Selanjutnya, usaha sepatu saya itu saya namai dengan Zinshoes. Kenapa Zinshoes? Karena saya Zinca, diambil dari nama saya sendiri. Seperti ini logonya teman-teman. Saya mulai usaha pada tahun 2020. Langsung saja, yang pertama itu ada revenue cycle atau siklus penjualan. Serangkaian aktivitas bisnis dengan pemrosesan informasi barang atau jasa dengan menerima pembayaran atas sebuah penjualan dari pembeli. Tujuannya yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Harga sesuai untuk siapa? Ya untuk pembeli. Lalu di sini ada siklusnya seperti ini, seperti yang tampak pada share screen saya. Itu ada siklus pendapatan. Kenapa siklus pendapatan? Ya karena kalau kita menjual sesuatu kita pasti mendapatkan sebuah hasil, yaitu uang. Seperti itu. Lalu ada beberapa bagian yang terkait, ada bagian administrasi, gudang, packing pengiriman, dan keuangan. Masing-masing ada perannya sendiri. Dan tidak boleh atau sebaiknya jangan dirangkap, karena masing-masing bagian ini sudah memiliki peranannya sendiri-sendiri, baik administrasi, gudang, dan lain-lain. Dokumen yang terkait dalam siklus ini ada 4, yaitu surat pemesanan, faktur penjualan, resi pengiriman, dan yang terakhir adalah bukti memorial. Ini dokumen yang terkait dalam atau yang tersedia dalam revenue cycle ini, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada prosedur revenue cycle. Yang pertama ada entry pemesanan pelanggan, yang kedua ada pengiriman, yang ketiga ada penagihan piutang dagang, dan yang terakhir ada penagihan pembayaran. Setelah itu jadi ada di entry dulu pemesanannya, terus dikirim, terus ditagih itu pakai piutang atau cash. Lalu setelah itu penagihan pembayaran, uangnya diberikan dari seorang pembeli kepada kita selaku pengusaha atau penjual. Seperti itu urut-urutannya, teman-teman. Lalu kita akan membahas lebih jauh masing-masing. Tugas entry pemesanan pelanggan yaitu ada merekap data pesanan yang masuk, lalu ada persetujuan kredit jika ada pengajuan kredit, lalu ada pengecekan persediaan barang yang diminta, lalu merespon. Setelah itu ada pengiriman barang dari gudang, lalu dilakukan pengepakan atau pemakingan, pengiriman melalui ekspedisi, dan penyerahan bukti pengiriman. Biasanya kan kalau kita ngirim tuh ada resinya gitu ya. Terus selanjutnya ada penagihan piutang dagang. Penagihan dilakukan sesuai dengan data, lalu mau dibayarkan kemana pengirimannya. Lalu pemilihan piutang itu harus sesuai dengan apa yang dikredit, lalu harganya berapa, ketentuannya bagaimana, itu harus jelas. Lalu di mana dia akan melakukan kredit itu dalam pembayaran. Selanjutnya ada ancaman. Ancamannya ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, kehilangan data, pencurian barang, pencurian kas, kesalahan pengiriman, kegagalan, dan kesalahan penagihan piutang. Ini adalah salah satu
Pengendaliannya juga ada memastikan semua barang terotorisasi dengan benar, memastikan semua transaksi dicatat dengan baik, memastikan pencatatan pesanan telah dicatat, valid dan disahkan, penjagaan aset, aktivitas bisnis dijalankan dengan efisien dan efektif. Jadi selain ada ancaman itu bisa kita antisipasi dengan kelima pengendalian ini kurang lebih teman-teman, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ini expenditure cycle. Expenditure cycle ialah secara gampangannya tuh siklus pembelian. Jadi kita menstok barang, kita yang beli barang ke distributor seperti itu. Tujuannya ini adalah untuk meminimalkan biaya, memperoleh dan memelihara persediaan. Yang ketiga, memperoleh dan memelihara perlengkapan dari berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, bagian-bagian yang terkait ada bagian gudang, manajer logistik, supplier, dan bagian keuangan. Bagian gudang digunakan untuk mereka persediaan apa saja. Jika semisal gudangnya udah mereka persediaan, yang kosong apa aja nih yang kosong atau yang harus dibeli atau di stok lagi, itu diajuin ke manajer logistik. Setelah itu manajer logistik kita mencari supplier yang cocok. Setelah kita sudah membeli supplier yang cocok, dihubungin lalu dikirimkan bagian keuangan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Dokumen yang terkait ada 4, yaitu surat pemesanan pembelian, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar. Setelah itu kita lanjut lagi. Ini ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran, kenapa disebut siklus pengeluaran? Karena kita kan membeli atau merestock barang kita, memasok barang kita lagi. Jadi kita kan membeli, mengeluarkan uang, seperti itu. Prosedurnya ada 4, yaitu pemesanan, penerimaan barang pesanan, menyetujui faktur, lalu dilakukan pembayaran. Yang pertama, pemesanan. Pemesanan ini dilakukan kita memesan barang atau bahan persediaan yang digunakan untuk barang perusahaan itu sendiri. Lalu setelah kita memesan, otomatis kita membeli, lalu kita melakukan penerimaan barang pesanan sesuai apa yang kita telah pesan. Dicek sesuai dengan jumlah, kualitas, dan yang kita pesan. Lalu menyetujui faktur. Bagaimana itu menyetujui faktur? Menyetujui faktur itu mencocokkan apa sih yang kita beli, apa sih yang datang, dan bagaimana kualitasnya itu dicocokkan. Setelah itu, setelah cocok semuanya beserta harga-harganya, mari kita yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Manfaat dari expenditure cycle ini itu ada banyak. Yang pertama, pengurangan dokumen kertas, catatan persediaan lebih akurat, bagian gudang lebih baik dalam catatan aktivitas. Yang terakhir itu pasti inti dari semua ini adalah efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Jadi semua ini efektif dan efisien, seperti itu. Yang terakhir ada yang ketiga, itu financial. Di sini financial tuh kita membahas tentang pembayaran gaji ya, lebih spesifik aja. Itu jadi kita di sini gimana cara kita, prosedur kita dalam pencairan gaji atau pemberian gaji pada karyawan. Intinya pengertiannya seperti itu. Bagaimana kita mengelola agar cara yang efektif pengelolaan gaji karyawan tersebut sesuai dengan absen dan operasionalnya dia. Bagian-bagian yang terkait di sini ada 3, ada staf HRD atau personalia, yang di sana mereka presensi kehadiran, mencatat jam rekap, jam kerja, lalu diserahkan di bagian staf keuangan. Lalu staf keuangan dicek itu datanya, dia ada peminjaman gaji atau masing-masing gajinya berapa, lalu direkap masing-masing karyawan itu mendapatkan gaji berapa dan diajukan kepada manajer keuangan. Manajer keuangan melakukan perekapan dan pelaporan yang akan diserahkan oleh atasan. Dokumen yang terkait ada 4, yaitu daftar hadir, rekap gaji karyawan, daftar gaji yang sudah di-ACC oleh atasan, lalu penerimaan dan pengiriman gaji itu ada buktinya dan itu harus disimpan juga.
Lalu di sini ada payroll system. Payroll system itu adalah istilahnya gaji itu tuh gimana sih ininya, sikelnya tuh gimana sih kayak gitu. Prosedur finansial itu ada banyak. Yang pertama, bagian personalia atau HRD mencatat jam kerja, direkap lalu diserahkan di bagian staf keuangan. Lalu staf keuangan melengkapi datanya, dicek penerimaan gaji sebesar berapa masing-masing karyawan, lalu baru di ACC atau diparaf, lalu dinaikkan ke manajer keuangan. Setelah diparaf oleh manajer keuangan, lalu dinaikkan kepada owner. Jika sudah di ACC oleh owner, baru gaji itu bisa dicairkan. Gaji itu nanti bisa diberikan secara tunai atau bisa ditransfer. Jika ditransfer, ya bukti pengirimannya harus ada. Jika diberikan tunai, maka bukti penerimaannya juga harus ada. Cukup sudah kesempatan saya pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan atau mampir ke video saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu teman-teman. Maka sudah habis pula kesempatan saya pada kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu, dan semoga video kali ini yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.